Untung ada Asia, itu slogannya guys. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini ketika banyak tekstuber itu nge-review HP-HP mahal, contohnya seperti Samsung Galaxy S20, S20 Lite, S20 Ultra, Milk, UHT, Susu, Low Fat, Full Cream, YouTuber Kismin asal Malang ini malah beli HP legend yang selegend-legendnya. HP ini tuh tahun 2000 mungkin keluarnya ya. Dan dulu HP ini tuh muncul ketika biasanya menjelang Ramadan. Yap, bener banget, ini adalah HP Asia Hidayah yang banyak banget diceng-cengin oleh tekstuber. Biasanya mereka itu bilang kalau misalkan, pokoknya intinya kalau misal dikit-dikit, emang HP lo masih Asia Hidayah, dikit-dikit ada apa yang kurang gitu, misalkan langsung diecengin nih HP nih, emang HP lu Asia Hidayah, kayak gitu terus menerus. Nah, daripada diceng-cengin terus, di video kali ini akan kita bahas Asia Hidayah yang saya beli ini. Menurut saya sedikit perjuangan, bukan sedikit perjuangan sih sebenarnya. Sebenarnya banyak yang baru, cuman kalau misalkan harga barunya itu harganya agak lumayan mahal. Jadi tadi itu saya ketika mau beli ini, saya tuh cek-cek di toko ijo misalkan ya. Di toko ijo ini misal Asia Hidayah itu harganya, sebentar saya search dulu di search barnya ini. Nah, ini kalau kalian lihat harga barunya itu sama dengan harga barunya tahun 2000 lalu, yaitu sekitar 500.000, malah lebih mahal. Kalau dulu HP ini tuh harganya cuma 499, lebih mahal 1000 lah. Nah, harga secondnya pun ini HP Asia Hidayah itu dulu ada dua ya, ada yang Syiar. Yang Syiar itu yang warnanya hitam dan hitam seperti ini. Pokoknya kalau yang biasa itu yang hijau seperti ini. Dan kalau nggak salah yang Syiar dulu itu warnanya harganya sekitar 699.000 atau 700.000. Dan dulu itu yang ngetren itu satu kata itu satu SMS, satu kata Rp1 kalau nggak salah, Asia Hidayah dulu. Oke, kemudian di toko Orange pun atau di Shopee gitu aja lah ya, nggak usah pakai istilah-istilah. Pokoknya hijau itu Tokopedia, orange itu Shopee. Nah, di toko Orange ini harganya malah lebih mahal, ada 780.000, 900.000, 705.000, dan secondnya nggak ada. Dan saya cari di OLX pun juga nggak ada. Akhirnya saya nemu di Tokopedia dengan harga bekas. Sebentar, saya cekkan dulu link pembelian saya ya. Bukan link pembelian, tapi hasil pembelian saya. Nah, ini saya beli itu 40.000 tapi ada ongkirnya jadi 55.300. Nah, ini kalau kalian lihat harganya kan 40.000 ya. Sebentar, kok kayaknya terlalu padang. Nah, ini harganya 40.000. Dan kalau misalkan kita lihat di sini deskripsinya itu HP jadul Asia Hidayah CDMA, masih nyata, normal, tidak ada kendala, buat koleksi bisa. Nah, sekarang akan kita unboxing HP ini, apakah dia berfungsi dengan normal karena harganya hanya 40.000. Dan kemarin saya juga sempat cari-cari di Facebook ya, dan di Facebook itu malah ada yang jual 9 juta, ada yang jual 10 juta, kok kayaknya ngawur-ngawur gitu loh orang-orang. Tapi yang menurut saya malah lucu itu adalah ini. Ada memes dari Facebook itu yang kayak gini. Percuma punya HP canggih dual kamera kalau foto aja masih sendirian. Dan di sini ada caption, jual aja HP-nya, beli Asia Hidayah, seenggaknya ada yang ngingetin sholat. Dan menurut saya bener banget sih ya, daripada kalian punya HP canggih-canggih dual kamera, triple kamera, quad kamera, tapi kalau kalian masih jomblo, buat apa? Mending HP Asia Hidayah ini, paling enggak ada yang ngingetin sholat. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka HP-nya. Dan di deskripsinya nggak ada kayak semacam kabel chargernya ya. Jadi saya juga nggak tahu ini bakalan berfungsi normal atau enggak. Dan ini adalah HP-nya yang sering diceng-cengin sama YouTuber tekstuber yang ada di Indonesia. Wes, ini guys. Apa kita sinematikin dulu aja ya biar fair ya. Masa kalau misalkan saya nge-review HP legend seperti ini nggak disinematikin dulu. Oke lah, jadi inilah sinematik dari Asia Hidayah.
Oke guys, jadi itu tadi adalah sinematiknya dari Asia Hidayah, yang sebenarnya ini adalah HP dari Huawei. Kalau nggak salah itu nama serinya C600 atau C601, entahlah, pokoknya Huawei. Dan HP ini tuh di launching itu sekitar tahun 2003. Dan pokoknya HP Asia Hidayah itu pasti muncul ketika menjelang Ramadan barengan sama iklan jus. Jus apa yang iklan Ramadan itu ya? Apa tuh? Jus yang biasanya di Marjan. Apa itu? Oh iya, sirup, sorry keliru. Nah, pokoknya Asia Hidayah ini pasti berbarengan dengan iklan jus lagi. Sirup Marjan menjelang Ramadan dulu. Dan mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau HP dari Asia Hidayah ini miliknya Bakri Telekom. Dan dulu itu kalau saya nggak salah ingat ya, ada Asia Hidayah Plus dan ada Asia Hidayah Syiar. Dan yang hijau, warna hijau ini adalah yang Plus, dan yang Syiar itu yang versi lebih mahal. Yang warnanya ada hitam tadi, yang harga second di Tokopedia tadi 400.000, itu adalah HP Asia Hidayah Syiar. Dan sesuai namanya, yaitu HP Asia Hidayah, yang biasanya Hidayah itu datang memang ketika menjelang bulan Ramadan. Jadi HP ini tuh diiklankan ketika mau Idul Fitri atau mau Ramadan, ya pas-pas puasaan gitulah. Dan HP ini tuh punya beberapa fitur, contohnya seperti ada 30 juz Al-Qur'an di sini. Memang dulu itu diiklankan ketika menjelang bulan Ramadan karena biasanya banyak orang tobat ketika menjelang bulan Ramadan. Oke, kemudian untuk fitur lain mungkin ya ini HP polyphonic zaman dulu ya, dan untuk koneksinya atau networknya dia masih pakai CDMA. Aduh, kepanjangannya CDMA apa ya, saya lupa ya. Pokoknya CDMA lah, bukan GSM. Dan untuk kondisi HP-nya sekarang ini udah bener-bener hancur ya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu, wah, pokoknya kayak habis digunakan perang lah. Tapi kalau untuk keypadnya ini masih enak. Sebentar, saya bunyikan dulu keypadnya. Siapa tahu bisa ASMR dari keypad Asia Hidayah. Kira-kira siapa tahu kalian bisa dapat hidayah. Kira-kira suara keypadnya itu seperti ini. Nah, itu tadi adalah suaranya. Dan saya beli dengan 40.000 ini nggak ada kabel chargernya. Astagfirullahaladzim. Dan saya nggak tahu apakah dia berfungsi normal apa enggak. Sambil kita bahas portnya mungkin. Jadi di sini ada lubang untuk mic, untuk telepon di sini. Kemudian ada mini USB. Di bagian atas ini untuk gantungan kunci ya. Jadi biar bisa digunakan gantungan kunci, dimasukkan seperti ini. Kemudian di sini ada mikrofon, speaker. Kemudian di sini ada tulisan Huawei dan warnanya hijau. Kenapa warnanya hijau ya? Saya nggak tahu apakah yang melambangkan hidayah itu harus hijau. Jujur saya nggak tahu. Kemudian di dalamnya ada slot untuk SIM card yang harusnya sih dia, kalau nggak salah Asia Hidayah itu nggak pakai SIM card ya. Tapi kalau misalnya salah kalian bisa koreksi di kolom komentar. Karena untuk Asia Hidayah kemudian smartphone itu kalau nggak salah diinjek. Jadi CDMA-nya itu diinjek ke HP-nya langsung, nggak ada SIM card yang secara fisik. Kemudian ada micro SD-nya nggak? Micro SD nggak ada ya di sini ya. Oke, jadi di sini nggak ada micro SD-nya. Oke, dan kondisinya di bagian dalam juga bener-bener kotor ya. Dan mungkin kalau buat kalian yang pengen beli HP ini sekedar ya, kalau misalkan kalian sudah muak gitu mungkin ya dengan sosial media yang isinya berita cuman hoax, kemudian juga berita yang mencela orang lain dan ya berbagai hal, kalian bisa beli HP ini. Dan ya siapa tahu kalian bisa dapat hidayah meskipun sekarang bulan Ramadan itu masih lama. Kapan tuh? Ya tuh. Mau kalian browsing ada. Ya pokoknya intinya siapa tahu dengan beli HP ini kalian itu bisa langsung dapat hidayah, nggak usah nunggu bulan Ramadan. Dan sekarang kita coba untuk cas, karena kita nggak dapet cas, jadi kita pinjem cas dari Tifun yang kemarin kita review, yang HP terkecil sedunia itu, karena konektornya sama ya. Duh, ini jatuh lagi. Nah, konektornya sama seperti ini, mini USB. Kita ini kayaknya udah nggak dinyalain lama ini kalau dia nggak punya kabel chargernya ya. Aduh, shuts. Oke, apakah dia nyala? Wow, nyala cuy. Berarti sellernya itu memang bener-bener jujur ya, dia dapat hidayah juga. Karena meskipun ini sebenarnya, wih, suaranya cuy. Kas, loh kok mati? Loh, mati. Nyalanya cuman segitu aja. Kita tunggu sebentar mungkin ya, karena dia kan udah lama nggak dibuka. Nah, ini kalau HP jadul zaman dulu itu ngecasnya kayak gini guys. Jadi ada barnya seperti ini. Dan HP dulu itu
baterainya awet banget, bisa kalian buat seminggu kalau HP-HP zaman dulu, karena dia nggak punya aplikasi seperti gaming, aplikasi pokoknya yang pakai internetan kuota gitu nggak ada. Jadi cuman buat SMS dan telepon. Aduh, mati lagi. Oke, sekarang kita coba untuk nyalakan lagi dan kita dengarkan suara khas dari Esya Hidayah. Mungkin khas banget ya. Untung pakai Esya. Wah, sebentar. Itu tadi ada periksa kartu UIM. Apa nih? Oh, jadi harus masukkan SIM dulu guys. Sebentar, kita matikan lagi terakhir. Karena saya kayak satisfying gitu dengerin suaranya Esya Hidayah ini ya. Oke, sekali lagi kita dengarkan dan bagaimana slogannya Esya Hidayah dulu nanti akan muncul. Oke, sebentar ya, saya dekatkan dulu. Untung ada Esya. Ya, itu slogannya guys. Dan sepertinya ini bukan yang injek SIM ya, karena dia harus periksa kartu dulu. Ini kita masuk ke menunya dulu, nggak boleh ya? Coba kita, nggak bisa ya. Mungkin buat kalian yang punya Esya, kartu Esya, bisa meminjamkan kepada saya. Atau ya nggak usah deh, intinya kita nostalgia sedikit aja tentang HP Esya Hidayah ini. Jadi kesimpulannya Esya Hidayah ini tuh dikeluarkan sekitar tahun 2000 atau 2003, kemudian dia bangkrut sekitar tahun 2015 dan dibeli oleh Smartfren. Jadi pengguna Esya Hidayah atau Esya apapun dulu langsung terkonek ke jaringannya Smartfren gitu. Dan buat tekstuber lain jangan diceng-cengin lah Esya Hidayah ini, kasihan. Walaupun HP jadul udah lama ini, tapi nostalgianya atau memorinya itu banyak banget. Dan buat kalian yang mungkin pernah punya HP Esya Hidayah ini, bisa tulis di kolom komentar gimana pengalamannya pakai Esya Hidayah ini. Apakah benar-benar kalian bisa mendapatkan hidayah dengan fitur pengingat sholatnya dan fitur ibadahnya yang lain. Dan kalau nggak salah dulu itu per SMS Rp1 itu, Rp1. Dan satu karakter satu kali kirim SMS itu Rp1 dulu. Dan dia masih pakai jaringan CDMA. Dan setahu saya sekarang CDMA, karena itu di Indonesia ya, sekarang udah pakai GSM semuanya. Dan Smartfren pun sekarang juga masih bertahan. Satu-satunya CDMA yang masih bisa bertahan ya Smartfren. Untuk koleksi Esya ini udah nggak bertahan karena mungkin Smartfren yang mau inovasi ke GSM, ke jaringan 4G. Dan Smartfren sekarang juga cukup keren dengan eSIM-nya, jadi nggak perlu pakai kartu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Dan buat kalian sekali lagi, kita nostalgia bareng-bareng lah. Nanti kalian tulis di kolom komentar gimana kalian yang pernah punya HP Esya Hidayah ini, gimana pengalamannya. Kita nostalgia bareng-bareng di kolom komentar. Oke, nanti pasti akan saya replay satu-satu dan buat selucu mungkin gitulah. Dan buat kalian yang mungkin pengen punya Esya Hidayah sekedar buat koleksi, link pembelian untuk HP Esya Hidayah yang saya review ini seperti biasa ada di kolom deskripsi. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. HP yang bisa nemenin ibadah cuma HP Esya Hidayah.